gimnastian. Oke, semua udah mati ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan kontak belajar dengan mata pelajaran matematika umum untuk IPA dan IPS dan matematika peminatan untuk kelas MIPA ini ya. Oke, di sini ada perwakilan dari kelas sesi 1 ini. Kelas apa aja nih ya sesi 1? Yang sudah saya share di grup melalui WA. Kalau misalkan memang ada kegiatan, temannya boleh mengikuti ke sesi 2 nanti. Oke. Semua sudah melihat PowerPoint-nya? Jika yang belum, bisa mengaktifkan suaranya untuk belum atau bisa melalui kolom chat ya. Bisa melalui kolom chat jika memang belum. Semua sudah terlihat PowerPoint yang sudah saya share? Oke, sebelum memulai aktivitas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, disilahkan. Mau keganggu ya? Oke, selesai. Pada pertemuan hari ini tentang kontrak belajar matematika umum ke matematika untuk kelas MIPA dan IPS dan matematika peminatan untuk kelas MIPA. Adapun jadwal pelajarannya sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh wali kelas ataupun guru yang lain itu seperti ini. Hari Senin itu kelas 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4. Hari Selasa 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dan IPS 1. Hari Rabu MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dan 11 IPS 2. Hari Kamis MIPA 1, MIPA 2, MIPA 4, IPS 1 dan IPS 2. Dan hari Jumat MIPA 1 dan MIPA 2. Oh, kenapa 11 MIPA 1 itu lebih dari 2 kali pertemuan? Atau baik IPA 1 sampai MIPA 4 karena mata pelajarannya itu adalah matematika umum dan matematika peminatan. Lalu hari apa saja untuk matematika umum dan matematika peminatan? Oke, kita akan, karena ada yang bertanya siswa seperti itu. Kegiatan belajar mengajar ini menggunakan Google Classroom. Untuk kodenya nanti akan saya share di grup kelasnya masing-masing atau melalui grup perwakilan kelasnya, dan akan menggunakan Google Formulir ini untuk soal-soal, latihan, ujian, dan yang lainnya. Kita bisa melalui WhatsApp grup yang sudah dilaksanakan, dan juga menggunakan quizzes itu untuk bisa kita melakukan quiz, mungkin sudah pernah dilaksanakan ya. Atau saya akan share video melalui YouTube, channelnya itu Medcare RD, itu channel saya sendiri.
dan bisa melalui konferensi seperti sekarang menggunakan Zoom, Webex, Google Meet, atau Google Meet yang sekarang dilaksanakan. Waktu belajar bisa bersifat kaku, bisa juga bersifat fleksibel. Nah, sama seperti dengan jadwal yang tadi untuk MIPA. Ini bisa bersifat kaku, bisa fleksibel. Pertanyaan jawabannya adalah, dari jadwal tersebut, itu adalah sesuai dengan jadwal yang ada di KBM. Namun, untuk kegiatan belajar, itu bersifat fleksibel. Artinya dalam bersifat fleksibel di sini adalah, contoh misalkan saya akan share materi melalui Google Classroom, melalui YouTube, ataupun yang lainnya. Kalian silahkan menonton atau membaca kapanpun. Entah itu mau malam, entah itu mau subuh, entah itu mau jam 3 subuh. Seperti Alwan yang biasa gitu, Pak, saya biasanya belajarnya subuh katanya, atau mungkin sambil setelah sholat tahajud, silahkan gitu. Jadi itu sesuka kalian belajarnya mau jam berapa, itu bersifat fleksibel. Jadi nanti saya share materinya, jadi kalian silahkan pelajari, jamnya terserah, tidak terfokus pada jadwal yang ada di share yang tadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu enggak. Nah, untuk bersifat kaku ini seperti sekarang ya. Untuk kelas A silahkan untuk konferensi menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom, itu bersifat kaku. Atau juga bisa langsung ujian. Ujian saya akan mengadakan secara serempak, baik matematika peminatan ataupun matematika umum. Jadi bersifat kaku. Ujian itu bersifat kaku. Jadi langsung, misalkan contoh hari Senin jam 7 sampai jam 9. Berarti semua kelas jam 7 sampai jam 9 harus mengikuti ujian. Itu adalah bersifat kaku. Jadi bersifat kaku itu untuk, pertama untuk ujian, yang kedua untuk konferensi seperti sekarang. Untuk fleksibel itu adalah untuk membaca materi, memahami materi, menganalisis materi, baik berupa dokumen, baik berupa video, ataupun yang lainnya. Untuk daftar hadir materi matematika umum, pelajaran matematika umum menggunakan link ini. Link yang sudah saya share ke grup itu sedikit berbeda karena adminnya berbeda, jadi menggunakan linknya yang ada di konferensi sekarang, bukan link yang ada share di grup ini. Adapun yang matematika peminatan seperti itu. Untuk daftar hadir, baik matematika peminatan maupun matematika umum, semua kelas kan ada 2 kali pertemuan ya. Nah, untuk matematika umum, matematika peminatan, semua kelas mengisi daftar hadir, terserah kalian mau mengisinya ke hari apa saja. Tapi dibatasi, maksimal pengisian daftar hadir tersebut adalah hari Kamis tengah malam atau hari Kamis pukul 23.59. Daftar hadir setiap minggu itu ada 2 kali. Dan untuk pengisian daftar hadir di sini akan saya akui 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan atau bahkan 0 kali pertemuan. Setiap minggunya akan saya laporkan langsung ke Wakasek kurikulum dan akan dilaporkan ke kepala sekolah. Dan isi dari daftar hadir seperti ini, ada kolom nama, ada kolom kelas, ada tanggal, ada upload catatan tulisan. Nama diisi dengan nama kalian sendiri, kelas diisi dengan kelas kalian masing-masing. Jangan mengisi kelas tetangga ya. Kalau misalnya kelasnya di 11 MIPA 1, isi di 11 MIPA 1, jangan 11 IPS 2. Jadi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk nama yang lengkap, jangan nama panggilan. Namanya nama lengkap, jangan nama panggilan. Untuk tanggal, isi tanggalnya pada saat pengisian atau pada saat minggu pada saat tersebut. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 15 Juli, mau isi daftar hadir, silakan isi tanggal 15 Juli. Atau boleh mengisi
sesuai dengan jam jadwal KBM-nya. Silahkan untuk masalah tanggal. Yang pasti daftar hari tersebut saya akan hitung untuk tanggalnya 1 minggu tersebut dari hari Senin sampai hari Kamis. Atau gimana kalau mengisinya hari Jumat? Untuk jadwalnya Pak, untuk mengisinya hari Jumat berarti pengisian daftar hadir di hari Jumat itu adalah daftar hadir untuk minggu depannya. Jadi untuk minggu ini pengisian daftar hadir terakhirnya itu adalah hari Kamis. Hari Jumat pengisian daftar hadir itu untuk daftar hadir minggu depan. Untuk upload catatan. Nah, disinilah yang penting. Setiap minggu saya akan share materi. Contoh misalkan setiap hari Jumat saya akan share materi. Silahkan kalian mau bacanya kapanpun. Cuman nanti pada saat pengisian daftar hadir, silahkan upload catatan tulisannya sesuai dengan materi. Catatan tulisannya mau sama persis dengan materi, silahkan. Atau mau dirangkum juga silahkan. Dirangkumnya berapa minimal halamannya? Mau 1000 halaman boleh, mau 2020 halaman boleh, atau mau 2 halaman pun juga boleh. Yang penting itu adalah bukti fisik tulisan kalian sendiri masing-masing, bukan tulisan orang lain. Tulisannya pada saat tulisan tangan itu harus dicantumkan nama dan kelasnya. Yang diupload berupa file PDF, dokumen ataupun foto. Silahkan. Itu sesuai dengan fasilitas yang kalian miliki. Jika tidak mengupload catatan tulisan, maka daftar hadir kalian dihitung hanya 1. Tapi jika mengupload catatan tulisan, berarti 1 minggu kalian daftar hadirnya 2 kali pertemuan. Jika tidak mengisi sama sekali, berarti kalian tidak masuk selama 1 minggu tersebut. Oke. Nah, untuk syarat mengikuti PTS dan PAS, kehadirannya minimal 80%, rangkuman tulisan tangan selama BDP sebelum ujian H-5 sudah dikumpulkan. Jadi semua catatan yang tadi setiap minggu dikumpulkan, diupload ulang. Nanti sebelum ujian PTS ataupun sebelum PAS. Oke. Untuk catat bukunya, kalian boleh menggunakan buku apapun. Karena di sini kan belajar dari rumah, menggunakan buku apapun silahkan dibebaskan. Namun untuk kurikulum yang digunakan itu menggunakan kurikulum 2013 revisi. Jadi silahkan menggunakan buku atau bisa kalian mengambil buku paket ke perpustakaan, namun itu harus konfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelas. Boleh atau kapan kalian bisa mengambil buku ke perpustakaan. Jadi konsultasi terlebih dulu, komunikasi terlebih dahulu kepada wali kelas, ya, agar nanti ke sekolah tidak seperti pasar langsung semua datang ke sekolah. Nanti ada jadwalnya tersendiri untuk pengambilan buku tersebut. Oke, ini adalah kontrak belajarnya. Untuk pada saat pelaksanaan meeting online, kalian menggunakan seragam seperti biasa ke sekolah. Kalau misalkan meeting online-nya hari Senin, berarti menggunakan putih abu-abu. Senin Selasa. Kalau misalkan hari Rabu Kamis, berarti menggunakan batik. Kalau misalkan hari Jumat, berarti menggunakan busana muslim, atau yang perempuannya menggunakan seragam putih, ya. Kalau misalkan untuk meeting online-nya. Oke, itu saja terlebih dahulu untuk kontrak belajarnya. Sebelum saya bahas tentang materi apa saja yang akan kita bahas di semester ini. Yang ingin bertanya, disilakan aktifkan suaranya.
Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Rehan Naufal, ada yang ingin tanyakan? Atau Adib, boleh silakan jika ingin bertanya. April Afrida, boleh silakan jika ingin bertanya. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk materi semester ini, untuk matematika umum itu sedikit. Semester pertama ini hanya 4 bab. Target semester pertama ini ada cukup 4 bab aja. Namun kalau misalkan memang waktunya masih panjang, bisa jadi dilaksanakan 5 bab, 6 bab, atau bahkan mungkin dihabiskan sekaligus sampai 8 bab. Di total materi selama 1 tahun itu 8 bab. Tapi kalau misalkan semua kelas mampu sampai 8 bab, ya gak jadi masalah. Berarti semester 1 kita habisin langsung 8 bab. Nanti pada saat semester 2 kita tinggal latihan-latihan aja. Namun saya merencanakan di semester ini tuh dibagi 4 bab, semester 2-nya 4 bab. Materi yang pertama itu tentang induksi matematika, yang kedua tentang program linier. Mungkin program linier ini sudah pernah dibahas di kelas 10 dengan matematika umum juga ya, tentang program linier. Yang bab ketiga tentang matriks, dan yang bab keempat tentang transformasi. Bukan transformer ya, tapi transformasi ya. Ini adalah materi tentang matematika umum. Selanjutnya, untuk matematika peminatan untuk kelas MIPA sangat sederhana. Itu materinya tentang trigonometri. Nanti kita akan bermain dengan sinus, kosinus gitu ya. Jadi materinya sangat sederhana dan hanya 1 babnya. Materinya tentang trigonometri. Jadi kalau kata Rehan mah santai aja. Hanya 1 bab ini. Oke, itu adalah untuk materinya. Oke, silakan jika yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau nanya, itu nanti materi kelas 11 itu ada yang sama kayak materi sama kelas 10, apa ada yang beda, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya pada Saudari April. Ini apakah ada materi yang sama dengan materi kelas 10? Materinya tentang program linier. Tadi bilang judulnya sama dengan seperti kelas 10, namun pembahasannya berbeda. Kedalaman materinya berbeda. Kalau misalkan di materi kelas 10 itu tentang 3 variabel ya kalau dari kelas 10. Namun kalau misalkan di kelas 11 kita tidak perlu bisa 3 variabel, bisa 2 variabel, namun lebih sering mungkin akan menggunakan 2 variabel. Namun tingkat kesulitannya ya sedikit meningkat dibanding kelas 10. Ini biasa aja sih materinya, jadi santai aja. Di semua materi matematika itu gampang. Nanti, Pak.
Ya, sama-sama. Ya, kan lebih keren ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang oh ya Pak, buat meeting selanjutnya itu dilaksanakan sama sesuai hari kayak sekarang atau beda-beda gitu Pak? Oke. Oke, pertanyaan katanya meeting online-nya apakah setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis? Oke, untuk meeting online itu tidak setiap hari. Jadi nanti akan disampaikan setiap minggu itu akan disampaikan untuk minggu depan. Silakan pelajari materi di Google Classroom atau silakan materi yang ada di YouTube. Berarti selama 1 minggu itu kalian hanya mempelajari, menganalisis, dan mencatat materi tersebut. Nah, minggu depannya lagi mungkin akan seperti itu. Tapi mungkin pertemuan yang minggu ketiga akan diadakan meeting online lagi. Meetingnya langsung pembahasan kepada materi. Apa saja yang akan kita bahas. Dan kalian boleh di sana pertanyaan-pertanyaan boleh melalui grup kalau misalkan memang ada pertanyaan yang kurang paham. Kalau misalkan melalui grup silakan boleh sampaikan di grup. Nanti silakan di sana di grup kalau misalkan materi yang sudah di-share silakan kalian catat dan sampaikan nanti melalui grup atau melalui Google Classroom ataupun yang lainnya nanti. Jadi tidak setiap hari kita meeting online seperti ini enggak. Jadi meeting online itu untuk yang pertama pertemuan awal, yang kedua untuk mengkonfirmasi materi yang sudah di-share, apa saja apakah kalian sudah paham atau tidak. Jika misalkan memang materi minggu ini ada materi yang kurang paham, mungkin nanti akan saya buat videonya dan akan saya share di melalui YouTube atau melalui Google Classroom untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Dan mungkin akan mempertegas lagi bisa mulai meeting seperti ini. Jadi tidak setiap hari untuk meeting online. Atau tidak setiap minggu juga ya. Tidak 1 minggu 1 kali kita meeting online, enggak. Oke. Pak, terima kasih Pak. Gimana Hakim? Ada jelas nggak Hakim? Ya Pak, jelas. Di pertemuan ini setiap kelasnya sesuai pertemuan. Jadi absennya itu dari hari batasnya itu sampai Kamis jam 23.59. Dan harus ada bukti fisiknya, boleh berupa PDF, foto, ataupun yang lainnya. Udah Pak. Oke, terima kasih Reina. Selanjutnya itu Sahid, boleh menambahkan ataupun bertanya. Bapak bertanya boleh? Boleh. Apa sih yang enggak buat kalian? Oke Pak, buat materi trigonometri, kenapa itu cuma dilanjut di kelas 11? Kenapa dilanjutinnya cuma buat anak MIPA doang? Kenapa materi trigonometri hanya untuk MIPA aja? Begitu ya? Iya. Ya. Oke. Kenapa materi trigonometri hanya untuk MIPA aja? Oke. Materi matematika peminatan itu memang hanya untuk MIPA. Ya, materi matematika peminatan itu hanya untuk MIPA. Jadi nanti materi-materi tentang trigonometri itu hanya untuk MIPA, tidak untuk IPS, karena sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, itu materi tentang trigonometri
terutama matematika dipecah menjadi dua, matematika umum dan matematika pengetahuan. Nah, trigonometri di sini salah satunya hanya untuk jurusan MIPA, tidak untuk IPS. Kenapa seperti itu? Ya sesuai dengan kurikulum tadi dan disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Karena kalau misalkan materi trigonometri digunakan juga untuk IPS, ya tidak materi tersebut nanti tidak akan digunakan juga untuk jurusan IPS. Karena pada saat nanti ujian tes ataupun yang lainnya untuk materi kelas jurusan IPS, trigonometri itu tidak ada. Entah itu tes perguruan tinggi ataupun yang lainnya, untuk jurusan IPS itu tidak ada tes materi tentang trigonometri. Berbeda dengan jurusan MIPA, itu ada ya materinya trigonometri. Maka dari itu khusus untuk MIPA karena spesial dikasih gitu ya, dikasih materi tambahan tentang trigonometri di mata pelajaran matematika peminatan. Begitu Syahid. Oke, makasih Pak. Bapak izin bertanya, untuk belajar sama absennya dimulai minggu ini ya Pak? Kenapa? Untuk absen dan belajarnya dimulai minggu ini. Ya, dimulai minggu ini. Jadi dimulai minggu ini untuk absensinya. Jadi pertemuan minggu ini itu hanya kontrak belajar aja. Kontrak belajar dan kalian masuk ke Google Classroom. Nanti kodenya akan saya share melalui WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Untuk minggu ini. Untuk minggu depan baru ke materi. Jadi nanti untuk absensinya pada saat kalian isi daftar hadiahnya, tulis catatannya apa saja rangkuman dari pertemuan meeting online kali ini. Baik Pak. Mau berapa Berarti- halaman terserah. Bapak berarti sebelum Ya. itu kan sebelum sebelum Jumat, hari Kamis pukul 23.59 ya Pak? Ya, Kamis tengah malam itu paling lambat ya. Kamis tengah malam paling lambat. Mau ngisi sekarang juga silakan. Iya Pak. Jika ingin mengisi sekarang silakan. Gak harus paling lambat tuh berarti hari Kamis tengah malam baru mengisi, ya jangan. Gitu. Kalau misalkan bisa lebih cepat ya silakan. Hanya yang diakui daftar hadirnya itu batasnya maksimal hari Kamis tengah malam. Begitu ya. Iya Pak, makasih Pak jawabannya. Kalau misalkan ingin mengisinya sekarang juga silakan. Terima kasih. Oke, ada lagi tanyakan Pak Panji? Nggak ada Pak. Oke, sip kalau tidak ada. Oke. Sebelum saya tunjuk, ada yang ingin bertanya? Selain Panji dan yang lainnya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan meeting online kali ini kita cukupkan. Silahkan kalian beraktivitas kembali ke mata pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keamanan, sehingga kita bisa beraktivitas, belajar dari rumah, dan aktivitas yang lainnya. Itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih.